Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Gudang Cuan Gen Z. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilancarkan rezekinya dan juga selalu dilancarkan usahanya. Nah, kali ini kita akan bahas topik yang dekat banget dengan kehidupan banyak orang, bahkan di kehidupan saya juga, yaitu adalah hutang. Nah, siapa sih yang nggak pernah ngerasain punya cicilan atau tagihan yang bikin kepala pusing atau pening? Nah, tenang, teman-teman nggak sendirian. Karena di video ini saya akan membahas 5 langkah jitu melunasi hutang tanpa drama. Dan ini langkah yang beneran saya lakukan sendiri sampai akhirnya satu persatu hutang bisa lunas. Jadi silakan ditonton sampai akhir. Namun sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, dan komen dulu channel saya ini, oke? Nah, kita masuk ke bagian pertama. Biasanya ini kita lihat dari realita hidup yang berhubungan dengan material. Jadi dalam hidup kita itu mau nggak mau kita memang selalu berhubungan dengan materi. Nah, kita itu butuh makan, butuh tempat tinggal, kemudian sekolah anak, dan kebutuhan lainnya. Kadang kita terpaksa berhutang, entah karena kebutuhan mendesak, atau kurang perencanaan, atau kondisi yang nggak terduga. Nah, tapi berita baiknya adalah hutang itu sebenarnya bisa diselesaikan pelan-pelan tapi pasti. Nah, hari ini di video ini saya ingin berbagi langkah-langkah yang sudah pernah aku jalani, dan siapa tahu ini juga bisa membantu teman-teman untuk terbebas dari rasa sesak karena hutang. Nah, kita langsung aja. Ini ada 5 tips untuk teman-teman gimana cara jitu untuk lunasin hutang tanpa drama. Nah, yang pertama, teman-teman harus buat daftar hutang yang ada. Jadi langkah pertama ini dan yang paling penting adalah tulis semua hutang teman-teman. Jangan ada yang disembunyikan. Berapapun jumlahnya, jatuh temponya, kapan bunganya, dan berapa. Karena banyak orang yang stres bukan karena hutangnya yang besar, tapi karena mereka nggak tahu persis mereka punya hutang apa aja. Jadi dengan menuliskannya, teman-teman jadi punya gambaran jelas, dan dari sini kita bisa atur strategi utang yang mana yang harus kita selesaikan terlebih dahulu. Kemudian langkah selanjutnya, langkah kedua, teman-teman jangan lupa untuk melakukan yang namanya negosiasi bunga. Jadi banyak orang yang nggak sadar bahwa bunga hutang itu bisa sebenarnya dinegosiasi. Apalagi kalau kita sudah memberi histori pembayaran yang baik. Nah, silakan teman-teman hubungi pihak kreditur, pihak bank, atau pihak manapun yang teman-teman rasa berhutang, jadi minta keringanan bunganya atau mungkin penurunan dendanya. Nah, silakan teman-teman bilang bahwa kita sedang berusaha menyelesaikan hutang secara baik-baik, dan yakinlah dan percayalah itu banyak yang berhasil. Karena jika kita menghilang tiba-tiba, tentu hutangnya nggak bakalan lunas ya, karena memang hutang ini harus dibayar. Jadi harus kita hadapi, harus kita laksanakan dengan hati yang baik-baik agar hubungan kita antara kita sebagai si peminjam dengan kreditur itu lebih baik lagi, dan mereka bisa membantu kita untuk menegosiasi. Kemudian setelah kita berhasil melakukan negosiasi kepada pihak kreditur, jadi teman-teman silakan langsung bergerak mencari penghasilan tambahan. Ini langkah yang paling menantang, tapi paling berdampak besar bagi kita. Kalau penghasilan tetap kita hanya cukup untuk kebutuhan harian, maka untuk cicilan harus dibantu dengan penghasilan tambahan. Nggak harus besar, yang penting ada aliran uang ekstra. Nah, contohnya teman-teman bisa jualan makanan sederhana, atau buka jasa kecil-kecilan, atau jual barang yang nggak terpakai, atau bisa freelance, atau bisa titip jual di marketplace. Karena kecil, walaupun usaha kita kecil, lama-lama bisa jadi bukit, dan itu juga bisa mempercepat pelunasan hutang beberapa bulan lebih cepat dibanding kita hanya mengandalkan dari penghasilan utama kita saja. Nah, kemudian langkah selanjutnya, teman-teman jangan pernah menambah yang namanya hutang baru. Ini PR besar untuk banyak orang, karena saat sedang nyicil hutang lama, jangan sampai tergoda dengan yang namanya hutang baru. Ingat kalimat ini ya, kamu tidak bisa keluar dari lubang jika terus menggali ke bawah. Jadi fokus dulu ke pelunasan, pengeluaran harus benar-benar dipantau, hentikan kebutuhan yang tidak mendesak.
Nah, kemudian untuk langkah terakhir yaitu adalah yang namanya komitmen pelunasan. Ini adalah kunci utama, yaitu adalah komitmen di mana kalau kita sudah menyusun daftar hutang, sudah menambah penghasilan, kemudian juga sudah berhemat, tinggal satu aja. Jadi jangan menyerah. Nah, setiap kali teman-teman berhasil melunasi satu hutang, rasanya tuh lega banget. Coba deh teman-teman ngerasainnya. Itu motivasi buat lanjut ke hutang berikutnya ya. Jadi jangan sampai teman-teman melakukan hutang baru. Nah, saya sendiri pun menjalani 5 langkah ini karena pengen hidup tenang. Dan benar, setelah satu demi satu hutang lunas, rasanya itu plong banget. Jadi saya berharap teman-teman sama seperti saya tetap semangat dan terus memiliki keinginan untuk gimana sih cara kita bisa lunas hutang dan kita ingin hidup tenang. Nah, jadi memang sebenarnya itu berat banget, tapi harus kita lakukan karena itu adalah resiko dari keputusan yang kita ambil di masa lalu. Buat teman-teman para pejuang bebas hutang, saya doakan semoga kelapangan, rezeki yang lancar, dan juga ketenangan segera datang. Dan teman-teman harus ingat bahwa langkah yang kita lakukan hari ini dilihat oleh anak-anak kita. Semoga mereka tidak mengikuti kebiasaan buruk yang kita lakukan, yaitu berhutang untuk kebutuhan yang tidak penting. Jadi memang harus teman-teman tanamkan ke jiwa teman-teman dan kuncinya hanya satu, adalah konsisten. Dan selalu ingat ya teman-teman, karena jika memang diharuskan kita untuk berhutang, teman-teman harus ingat bahwa hutang itu nggak boleh lebih dari 30% dari pendapatan kita. Jadi jika udah lebih dari 30%, artinya hutang kita udah nggak sehat lagi. Nah, contohnya, misalkan penghasilan teman-teman per bulannya adalah 10 juta rupiah. Nah, teman-teman memiliki hutang per bulannya sebesar 5 juta rupiah. Artinya itu udah 50% dari pendapatan kita itu habis untuk hutang. Itu bisa dikatakan bahwa keuangan kita sudah tidak sehat lagi. Nah, tapi jika misalkan penghasilan teman-teman 10 juta, kemudian teman-teman memiliki hutang 1 juta atau 2 juta, itu masih bisa dikategori bahwa keuangan kita masih sehat karena hutang kita tidak lebih 30%, bahkan itu kurang dari 30%. Ya, teman-temannya selalu ingat kata-kata saya bahwa hutang itu bukannya nggak boleh, boleh asalkan kita tahu porsinya. Dan tetap ingat bahwa hutang selalu harus dibayar, jadi dipikir-pikirkan lagi jika kita ingin berhutang, apakah kita bisa membayarnya atau tidak, apakah ada pos untuk pembayarannya atau tidak. Nah, jika tidak ada untuk pos pembayarannya, saya sarankan kalau bisa jangan berhutang dulu. Jika itu keadaan mendesak, apakah itu untuk sakit, apakah itu untuk biaya anak sekolah, itu lain ceritanya. Tetapi jika berhutang untuk konsumtif ataupun untuk gaya hidup, saya rasa itu nggak perlu dulu, tunggu ada uangnya baru kita beli barang yang kita inginkan. Nah, itu dulu informasi dari saya, semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.